Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. إخواني وأخواتي yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, baik yang offline maupun yang online. Alhamdulillah syukurillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berjumpa kembali lewat kajian fikih muamalah. Pada pertemuan Jumat yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan yang cukup penting dan kita beralih ke tema yang baru. Tema yang baru ini juga cukup penting, yaitu masalah rahan, ya, ar-rahnu. Pentingnya masalah ini, pertama masalah rahan atau gadai itu berkaitan erat dengan masalah ribawi, masalah riba. Ya. Yang kedua, masalah gadai itu sudah memasyarakat di Indonesia. Karena itu membahas masalah ini terkait dengan masalah fikih praktis yang akan kita amalkan dan perlu kita pahami dengan baik insya Allah. Dan ini masalah cukup luas, semoga kita bisa dengan baik dan kita bisa mengamalkan dengan benar insya Allah. Dan sebagaimana kajian fikih itu sangat sensitif, baik yang mempelajari maupun yang mengajarkannya, maka bagi yang mengajarkannya terutama, ya siap-siap dimarahin, siap-siap dikecam, siap-siap dibenci orang. Nah, karena ketika orang berkepentingan, kemudian dihukumi haram, maka akan akan merasa berontak nantinya. Itulah masalah muamalah. Jadi risiko mengkaji dan mengajarkan fikih ketika dengan sebenarnya dan sesungguhnya yang hak harus siap-siap dibenci orang. Kita berikan masalah arahan betapa pentingnya. Ya, kita burhanan kitab ini karena saya mau kitab banyak, jadi saya copot aja. Jadi kitab ini dulu saya dapat hadiah dari teman saya, teman sekelas, teman sekamar, yang tadi diadakan tahlilannya, Ustaz Shadiq Mahmudi. Waktu dia pulang dari Iran, saya minta hadiah, dikasih kitab ini, Tahrul Wasilah 2 jilid. Dan saya nggak tergambar bisa ke Iran juga, begitu. Dan nggak pernah saya baca, lihat saja waktu itu karena nggak paham, sangat sulit. Sampai sekarang kitab ini pun jarang orang yang paham. Tahrul Wasilah sangat sulit. Ya. Dan beliau memberi hadiah itu, kitab ini, karena nggak pernah dibaca, saya tinggal ke Iran. Lebih dari 10 tahun dimakan rayap itu. Hadiah beliau. Buat beliau, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Judulnya adalah Kitab Ar-Rahan. Ar-Rahnu. Ya. Ar-Rahnu. Artinya rahan atau gadai. Dan rahan ini sudah menjadi bahasa Persia, bahasa Iran. Cuma kata rahan di Iran itu pada umumnya bukan diartikan sebagaimana dalam masalah fikih
yang pertama, tapi fikih atau pembahasan yang kedua. Karena arahan dia nanti biasanya identik dengan masalah sewa menyewa. Ya, sewa rumah terutama. Kalau kita sewa rumah gitu, kita harus mengasih uang rahan, uang jaminan. Jadi rahan ini meliputi masalah uang jaminan dan juga meliputi masalah pinjam meminjam. Dan yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam masalah arahan ini, masalah gadai, ya ini sangat penting. Dalam masalah gadai ini itu terkandung makna yang sangat jelas, itu pinjam meminjam atau hutang piutang, ya. Bisa diartikan rahan ini meminjamkan atau pinjam meminjam lah. Pinjam meminjam. Yang bahasa Arabnya adalah al-qard. Al-qard. Menghutangi. Al-iqrad memberikan hutang. Al-mustaqrid yang berhutang. Bedanya antara ar-rahan dengan al-qard. Kalau al-qard itu lebih miskin daripada ar-rahan. Ar-rahan lebih kaya daripada al-qard. Sebab al-qard meminjam uang misalnya, itu nggak ada jaminannya. Karena nggak punya apa-apa. Seperti saya meminjam uang dari antum 10 juta. Apa jaminannya? Nggak ada. Dikasih aja, kasih pinjaman. Kasih pinjaman, saya menghutang pada antum 10 juta, nggak ada jaminan, namanya al-qard. Tapi kalau ar-rahan, Anda pinjam uang ke antum, Pak Mukri. Berapa Ustaz? 10 juta. Apa jaminannya? Ini BPKB motor atau ini mobil. Ada jaminannya. Itu ar-rahan. Al-qard lebih susah, lebih miskin. Al-qard ada jaminan uang. Namanya gadai, ya istilahnya. Jadi di dalam rahan, dalam gadai itu terkandung makna pinjam meminjam atau hutang menghutangi. Sehingga nanti identik dan makna ribawi di situ. Ini yang sangat sulit dan sangat berat, bahwa dalam qard ada ribawi, dalam rahan juga ada ribawi sama-sama. Dan itu sangat halus. Dan ini sangat merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Dan akan membahayakan ukhrawi juga akhirat. Ya. Karena al-qard itu keuntungan ukhrawi. Jadi orang yang meminjamkan uang kepada seorang yang membutuhkan dan nggak ada keuntungan apa-apa. Ngasih uang pinjaman sekian juta, sekian ratus ribu tanpa jaminan dalam tempo waktu sekian bulan misalnya, nggak ada keuntungan. Jadi uang yang kita pinjamkan keluar, nggak ada keuntungan yang kembali. Pinjamkan pada orang, nggak ada keuntungan. Karena nggak ada ribanya. Kalau ada riba namanya ya haram jelas dan dosa besar. Nah ketika nggak ada uang yang kembali, nggak ada keuntungan, namanya al-qardul hasan itu ganjarnya luar biasa di akhirat. Nah, kita memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkan untuk keperluannya misalnya, untuk berobat, untuk makan, untuk bangun rumah, ya. Bahkan tanpa jaminan. Ketika ada jaminan masih mending. Ya, masih ada harapan begitu. Nanti ketika yang minjam uang tidak mampu membayar, nah maka barang yang digadai itu bisa kita jual. Dijual misalnya harganya diambil sesuai dengan hutangnya. Gitu. Kalau misalnya yang meminjam uang 10 juta, dia menggadai motor laku 20 juta, diambil 10 juta. 10 juta dikembalikan ke yang menggadaikan motornya. Jangan diambil, nggak boleh. Jadi baik qard maupun rahan itu pahalanya di sisi Allah sangat besar sekali. Ya. Nah terkadang ada orang yang mengerti, orang alim lah begitu, dia mampu, dia nggak merasa perlu. Tapi dia minjem kepada muridnya misalnya, pada orang. Orang bertanya, kenapa kau mampu bisa minjem? Kenapa coba? Dia bukan karena keperluannya. Pertama dia ingin agar muridnya mendapat pahala qard, pahala rahan yang besar. Dan muridnya meminjamkan kepada guru dan ikhlas, dapat pahala yang besar. Ukhrawi, keberkahannya jangan tanya. Kedua mungkin bisa juga menguji muridnya itu. Itu kalau yang meminjam seorang guru misalnya. Nah, jadi masalah qard arahan ada terkandung makna ribawi, harus berhati-hati ya. Kemudian dalam masalah arahan ini ada beberapa syarat yang kita kita perlu pahami insyaallah. Pertama dalam masalah arahan ini
Rohan ya gadaian. Ada namanya ar-rahin ya. Ar-rahin. Ada lagi namanya al-marhun. Istilah fikih ya. Ar-rahin al-marhun. Sedangkan bendanya disebut ar-rahan. Ini bendanya ar-rahan atau al-marhun. Ar-rahan atau al-marhun. Ya. Ada lagi namanya al-murtahin. Judulnya. Yes. Jadi ada 3 hal dalam masalah ar-rahan yang perlu kita perhatikan. Dikatakan di sini wal marhun walida fiha ar-rahin wal akhidha al-murtahin. Ya. Ini berupa barang. Ar-rahan al-marhun berupa barang, motor misalnya, mobil apa saja. Ya. Ar-rahin ini yang menggadaikan, yaitu yang meminjam uang, yang mengambil uang. Katakanlah peminjam dia. Peminjam ar-rahin. Al-murtahin yang memberikan pinjaman. Pemberi pinjaman, pemberi uang. Di dalam ar-rahan ada 3 hal. Ada ar-rahin, ada al-marhun, atau ar-rahan, ada al-murtahin. Ada yang meminjamkan uang, dia memiliki barang, ini barangnya. Kemudian ada pemberi pinjaman al-murtahin. Barang diserahkan ke pemberi pinjaman begitu. Itu 3 hal dalam masalah ar-rahan. Dikatakan di sini dalam masalah rahan ini ada ijab dan qabul. Ada ungkapan, apalagi kalau tertulis ya perjanjian, yang jelas itu lebih bagus lagi. Walaupun dengan isyarat dibolehkan, walaupun dengan ucapan dibolehkan. Ya, aku gadaikan motorku ini atau mobilku ini atau rumahku ini kepada antum dan Anda pinjam uang katakanlah berapa juta begitu. Dia pihak murtahin yang memberikan pinjaman mengatakan ya, saya terima, saya setuju. Tapi yang baik kalau ditulis dengan perjanjian, baik itu masanya sampai kapan, kalau barangnya berupa apa, kemudian nanti kalau rusak bagaimana, kalau ada manfaatnya bagaimana nanti penggunaannya dan seterusnya. Harus perjanjian yang jelas. Ya, semakin besar barang yang digadaikan, semakin berharga, maka perjanjian semakin detail. Tidak ada saksi kalau perlu. Kalau digadaikan mutiara misalnya atau emas berlian harus ada saksi supaya tidak terjadi sengketa, terutama bagi ahli warisnya. Nah, yang terjadi dalam masalah qarad, hutang piutang, masalah rahan juga jatuh pada ahli warisnya ketika ar-rahin meninggal atau ar-murtahin meninggal atau kedua-duanya meninggal ini, maka ahli warisnya menjadi ihtilaf. Sering terjadi di mana-mana seperti itu. Dan itu harus ada perjanjian yang tertulis dengan adanya saksi. Baik bagi rahin yang meminjam uang maupun yang murtahin pemberi pinjaman itu disyaratkan harus baligh. Ya, misalnya 15 tahun ke atas kalau laki-laki. Atau sudah tumbuh rambut di bawah pusar. Atau sudah pernah mimpi basah. Sekalipun belum berusia 15 tahun. Kalau wanita 9 tahun kemarin sempurna. Kemudian memiliki tujuan sengaja. Kemudian tidak dipaksa oleh orang lain. Hanya ada kehendak sendiri, ikhtiar sendiri. Kemudian khusus bagi rahin ini, ya, ar-rahin syarat yang lain disyaratkan dia bukan termasuk orang-orang yang sangat bodoh. Artinya orang yang tidak bisa mengelola hartanya begitu. Itu nggak boleh. Dan juga bukan termasuk orang yang bangkrut. Kalau dia bangkrut punya perusahaan atau dia punya hutang banyak di tempat yang lain, maka milik dia nggak boleh dijadikan sebagai alat gadai. Karena dia sedang bangkrut, nggak boleh. Jadi syaratnya tidak dalam keadaan bangkrut. Ada pun bagi orang yang tidak mampu mentasbihkan hartanya atau uangnya atau barangnya, misalnya karena dia sangat bodoh, atau karena nggak normal akalnya, atau karena masih terlalu kecil, maka walinya bisa mengolah hartanya, bisa menggadaikan ini. Walinya yang diberikan amanat boleh. Kalau memang maslahat
untuk dirahankan barang-barangnya itu. Jadi syaratnya harus balik, berakal, ada tujuan, ada kehendak, dan bukan orang yang muflis atau yang bangkrut. Kemudian juga syarat lainnya dalam masalah rohan ini, barangnya ini harus diterima dan bisa diterima oleh murtahin, oleh pemberi pinjaman. Baik diterima barangnya langsung berupa motor kelihatan begitu, atau misalnya BPKB-nya, atau surat-suratnya. Kalau misalnya hotel atau rumah atau apartemen kan nggak mungkin bisa dibawa. Nah, dikasih tahu suratnya ya. Atau misalnya BPKB-nya. Yang jelas bisa dijadikan sebagai bukti alat gadai yang bisa diterima oleh si murtahin, pemberi pinjaman. Ya. Nah, sekalipun misalnya sekarang rohin tidak punya harta apa-apa untuk digadaikan. Kosong. Tapi dia bisa meminjam barang dari orang lain. Katakanlah si rohin peminjam ingin minjam uang kepada murtahin 10 juta. Tapi dia nggak punya barang apa-apa. Tapi ada orang lain, misalnya ada si A di sini, dia punya motor si A. Si A motornya ini bisa dipinjamkan ke rohin, ke peminjam, sehingga motornya itu yang dipinjamkan dijadikan sebagai alat gadai. Itu boleh. Ketika dia ini mengizinkan, ikhlas, membolehkan bahwa motor sebagai alat gadai, tidak apa-apa. Ya. Jadi dia mengizinkan dan membolehkan. Ataupun bukan pinjaman, tapi titipan. Si A menitip motor. Oh, dia orang kaya, misalnya punya mobil, punya motor harganya juga motor sudah jelek misalnya. Kemudian dititipkan, nah, dia minta izin pada si A untuk menggadaikan motornya ini kepada murtahin, pada si pemberi pinjaman. Maka itu dibolehkan, sekalipun bukan milik pribadinya. Jadi barang yang digadaikan ini tidak mesti milik pribadi si rohin atau peminjam. Boleh dari pinjam dari orang lain atau titipan dan lain sebagainya. Itu dibolehkan. Ya. Kemudian berikutnya kalau barang yang digadaikan ini milik bersama, milik A, B, C, milik 3 orang. Dan yang ingin menggadaikan orang pertama, si rohin ini, maka harus minta izin kepada temannya, pada partnernya, pada si B dan C. Tanpa si izin maka tidak sah. Harus dengan si izinnya. Saya berikan yang penting-penting ya, karena banyak yang penting-penting. Nanti kita akan bahas dalam buku Fatwa Fatih insya Allah lebih luas lagi. Ya. Jadi syarat daripada marhun atau rani barangnya milik yang bisa dimiliki dan milik pribadi ini, atau boleh dengan cara meminjam. Kemudian dikatakan di sini ya, kalau misalnya barangnya itu berupa barang yang bisa dimanfaatkan, mobil, motor, atau tanah pertanian dan sebagainya, maka dengan izin si rohin, si murtahin bisa memanfaat barang yang ada pada tangan si murtahin untuk digunakan. Motor bisa digunakan, mobil bisa digunakan, begitu. Ya, tapi dengan si izin si rohin, dengan izin dibolehkan. Nah, kalau sekiranya barangnya itu menghasilkan manfaat, kalau rumah di kontrakan misalnya, ada hasilnya tiap bulan, tiap tahun. Kalau misalnya mobil, motor, bisa juga dibuat Grab misalnya, ada hasilnya. Atau kalau pertanian, ada hasilnya. Hasilnya ini milik siapa? Hasilnya ini milik si rohin. Yaitu memberikan pinjaman. Harus diberikan kepada dia. Kecuali kalau si rohin mengatakan, sudah kalau ada hasilnya, ambil saja sahadiakan. Itu lebih bagus. Ya. Jadi kalau tidak ada penjelasan, tidak ada akad, tidak boleh diambil. Si murtahin, pemberi pinjaman uang kepada si rohin, peminjam, tidak boleh mengambil hasil barang yang dia gunakan dengan seizin si rohin. Tanpa seizin si rohin menggunakan hartanya itu. Ya. Harus minta kehalalannya. Sebagai hadiah katakanlah. Sebab kalau bukan sebagai hadiah, ya nanti sebagai apa namanya, sebagai jasa meminjamkan uang menjadi riba, nggak boleh.
Ya, makanya antara al-qard pinjaman atau rohin itu mengandung makna ribawi yang kita perlu hati-hati. Yang sampai terjemah masalah riba. Iya, kalau jasa pengembangan itu sebagai jasa pembelian pinjaman jadi riba. Tapi kalau sejak awal sudah tidak ada, misalnya tidak ada pembayaran jasa, tapi kemudian ada manfaatnya, kemudian dikatakan sebagai hadiah itu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau sejak awal misalnya, begini, sejak awal si rohin yang memiliki keperluan uang, dia meminjam uang kepada si murtahin. Dan yang dia titipkan sebagai jaminan adalah barang, motor atau mobil atau rumah atau katakan sawah begitu. Nah, sejak awal semuanya paham bahwa hasil daripada barang ini, mobil, motor, sawah saja, itu kembali kepada si rohin. Sejak awal sudah paham. Ya. Nah, kemudian berikutnya digunakan oleh si murtahin. Ada hasilnya. Nah, kalau si rohin mengatakan hasil itu udah ambil saya sebagai hadiah, halal nggak apa-apa. Tapi kalau sejak awal si peminjam ini, si rohin ingin meminjam uang dari murtahin, jaminannya apa barang? Si pemberi pinjaman mengatakan, apa jaminan antum pinjam uang dari ana? Ini ana punya motor, punya mobil, begitu. Kata si perpinjaman, berapa antum perlukan? Kata si murtahin misalnya, kalau antum memerlukan 10 juta misalnya, maka barang ini ana gunakan sebagai tambahan begitu. Tambahan dari pinjamannya atau sebagai bunga dari pinjamannya, ya. Maka ketika dari awal sudah dikatakan bahwa pemberian pinjaman ada bunganya dari barang yang akan digunakan, maka menjadi riba, jadi haram. Karena di sini kalau si murtahin tidak memberikan pinjaman, ya, dia tidak akan memberikan pinjaman kalau tidak ada barang yang bisa digunakan, ya. Itu mengandung makna riba seperti itu. Atau memberikan syarat, si peminjam rohin datang pada murtahin, ana perlu uang 50 juta. Kata si murtahin, apa jaminan antum? Ini Anda punya mobil. Begitu. Nah, kata si murtahin, ana berikan pinjaman pada antum 50 juta dengan syarat, mobil antum itu atau sawah atau apa antum menggadaikan dengan syarat. Ketika dengan syarat maka menjadi riba. Begitu. Tidak harus hati-hati ketika salah akadnya sejak awal menjadi riba. Ya. Iya, riba kan semuanya ridho. Dalam riba ada ridho, nggak mungkin gitu ridho. Tapi ridho itu ada dua macam. Ada ridho karena perasaan yang di bawah syaitani, ada ridho karena Allah ridho, beda. Jadi keridhaan kita itu ikut Allah, ikut Rasulullah, Ahlul Bait atau ikut setan. Nah, di sini untuk mengetahuinya kita perlu belajar fikih. Ya. Kalau ridho Allah ya sudah jelas halal, sudah hadiah yang diberikan. Kalau ridho syaitani kayak bunga yang ada pada riba, jelas itu diharamkan. Jadi bukan sekadar ridho, sifatnya pribadi saja. Ide untuk dari pemilik barang. Iya. Jadi kalau dari yang kalau dari peminjaman dan dia menganggap sebagai syarat, enggak boleh. Ya. Sebagai syarat, enggak boleh. Anda pinjamkan antum, tapi antum harus menggadaikan ini, enggak boleh. Sebab itu riba. Saya pinjamkan kamu, tapi sawah saya garap, bisa. Iya, itu riba. Kan dia tidak akan berikan pinjaman tanpa adanya sawah itu. Itu syarat namanya. Jadi berarti ide itu dari si pemilik barang. Iya. Supaya dia menghadiahkan kepada. Iya. Makanya baik al-qard, kalau di Iran ada namanya al-qardul hasanah. Ada bank-bank biasa, ya. Ada lagi namanya al-qardul hasanah. Al-qardul hasanah ini biasanya digarap. Al-qardul hasanah digarap oleh para muballighin. Para asatidz, para ulama digarap. Jadi katakan dibuat suatu lembaga begitu, gedung besar dan seperti bank juga, ada pegawainya, ada administrasinya, lengkap seperti bank semuanya.
Administrasinya lengkap seperti bank, nggak ada bedanya. Nah, cuma di sini di Qardul Hasanah, di samping ada juga kegiatan lain, ada kegiatan yang utama, yaitu memberikan pinjaman. Dan yang meminjam di sini adalah orang-orang yang menjadi anggotanya. Jadi mendaftar sini, mendaftar, tulis apa namanya, ada persyaratan, ada perjanjian. Nanti yang mendaftar ini dia menabung uang di sini, gitu. Nabung uang tiap bulan berapa begitu, ada kewajiban juga, ya. Nah, setelah sekian lama menabung sampai pada batasan tertentu, dia baru boleh meminjam uang, gitu. Itu qardul hasanah. Dan uang dipinjamkan dari qardul hasanah ini tidak ada riba. Tapi qardul hasanah ini dari uang yang ditabung di sini dari anggota, misalnya ratusan, ribuan orang, mereka bisa mengelola dan ada izin mengelola dalam hal-hal dalam muamalah yang dihalalkan. Nah, sehingga qardul hasanah di sini mengambil keuntungan dari uang yang ditampung dari para peserta, para anggota. Nah, dikelola dalam hal apa misalnya, bisa ambil keuntungan berjalan. Sehingga banyak membantu fakir miskin, membantu santri, belajar, dan seterusnya. Gitu. Di sana juga ada kegiatan yang lain yang di dalam gedung tersebut, dalam apa namanya lembaga tersebut. Itu al-qardul hasanah. Nah, kita bisa bikin. Kita bikin gampang, tinggal menjimplak dari yang ada di Iran saja. Tinggal kita lihat konsepnya apa, bagaimana. Nah, ini sangat betul-betul berkah. Ya. Dan konsepnya sudah cukup matang. Jadi tidak akan terjadi misalnya penipuan atau kabur atau bagaimana. Enggak, karena sudah matang konsep itu. Ya. Dicek dulu bagi yang ingin meminjam. Pertama dia nabung sudah sampai berapa tabungannya. Kalau baru sedikit nggak boleh, ada persyaratan. Ketika banyak sampai berapa, apakah boleh 2 kali, 3 kali, ada persyaratan seperti itu. Ini akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa membantu fakir miskin. Al-qardul hasanah. Ya. Kalau tidak, maka nanti akan terjadi jatuh pada masalah-masalah yang sifatnya ribawi. Saya baca ya supaya lebih jelas lagi masalah apa namanya rahan ini. Ya. Masalahnya banyak sekali ya. Saya pilihkan saja di sini. Dikatakan kama yasihu fil ijarati ayakhudal mu'jir ar-rahna 'ala al-ujrati. Jadi saya jelaskan bahwa rahan itu juga bisa digunakan untuk orang yang menyewa, ya. Jadi bukan saja meminjam uang, tapi menyewa rumah. Biasanya rumah, misalnya saya pernah menyewa rumah di Iran berapa tahun waktu itu, mungkin lebih 3 tahunan lah. Jadi cari rumah yang sesuai, dan di sana rata-rata ketika memberikan sewa rumah itu ada rahannya, ada jaminannya begitu. Dan jaminan itu pemilik rumah yang menentukan. Terkadang tinggi, terkadang rendah. Kalau jaminannya tinggi, maka uang sewa bulanannya rendah. Terkadang ada juga pemilik rumah, dia sewakan rumahnya, ya uang jaminannya itu rendah, maka bulanannya tinggi begitu. Dan kalau salah akadnya, maka menjadi riba begitu. Misalnya katakanlah ini pemilik rumah, ini rumah, ini penyewa datang, ini pemilik rumah ya, datang ke sini, ana mau sewa rumah antum, berapa? Kata pemilik rumah, uang rahannya disebut rahan, uang rahannya, uang jaminannya katakanlah 50 juta. Ya, kemudian si penyewa mengatakan, ya kalau antum menyewakan misalnya 60 juta uang rahannya, maka anak kasih bulanannya sekian begitu. Atau uang rahannya itu dijadikan sebagai syarat untuk bayar bulanannya, maka bisa menjadi riba. Karena uang yang diberikan kepada si peminjam ini atau penyewa ini berupa uang kepada pemilik rumah itu uang pinjaman, uang titipan. Namanya wadiah bahasa Arabnya. Tidak disebut terahan. Ya. Sehingga kalau kedua belah pihak sepakat sebagai syarat, maka nggak boleh. Atau pemilik rumah ini memberikan syarat kepada yang penyewa ini. Ya. Kalau misalnya saya sewakan sekian, ya, dengan syarat
antum memberikan bulanan sekian. Ketika dengan syarat maka menjadi riba. Jadi tidak boleh dengan syarat. Karena uang yang diberikan kepada sahibul bait itu adalah uang pinjaman. Ketika uang pinjaman, ya kayak pinjaman, tidak boleh ada syarat. Kayak Anda meminjam uang pada antum, Anda pinjam uang pada antum 10 juta. Ya. Antum mengatakan, iya dengan syarat, antum kasih setiap bulannya berapa? Cicilannya dan dengan tambahannya, itu kan dengan syarat. Itu menjadi riba. Nah, kalau nggak ada syarat, ya sudah antum pinjam 10 juta, kasih 10 juta. Nanti kembalikan segitu juga, itu nggak ada riba. Nah, arahan begitu juga ketika dengan syarat, ya maka walaupun syaratnya berupa yang lain, berupa katakanlah memberikan hadiah yang lain, berupa pakaian atau bekerja atau apa saja, ketika ada bunga yang bukan hanya berupa uang, berupa yang lain, tetap dikatakan riba. Jadi bunga itu bukan saja berupa uang. Ya, jangan salah paham. Bunga bukan saja berupa uang. Misalnya, Anda pinjam uang ke antum katakanlah 100 juta. Antum mengatakan, ya sudah kasih pinjaman 100 juta. Antum gak usah kembalikan lebih. Udah apa ada 100 juta. Walaupun setelah 5 tahun. Tapi Anda minta antum misalnya berisikan rumah Anda. Anda minta antum supaya apa gitu. Nah, Anda minta antum ini sebagai syarat, itu sudah riba namanya. Walaupun bukan berupa uang. Ya. Jadi riba itu bukan hanya berupa uang, berupa pekerjaan, berupa perintah, berupa permintaan, atau berupa hadiah apa saja termasuk riba. Yang sekiranya kalau tidak diberikan itu, maka tidak akan diberikan pinjaman. Ya. Jelas ya? Itu masalah riba. Kalau pengalaman sekarang kan kalau orang mengontrak rumah itu kan pasti dia ada syarat. Janjiannya bahwa rumah itu harus kembali sebagaimana pertama kali dia terima. Itu kan syarat juga, itu boleh nggak? Itu boleh, iya. Makanya biasanya kalau mengontrak rumah di Iran itu, di pengontrak termasuk dulu, lihat. Antum lihat nih lampunya, coba nyalakan. Lihat di dapur ada isinya enggak, ada kulkas atau enggak. Semua detail dan dicatat. Lampunya sehat, nyala, kalau ada gasnya, ada apa namanya, semuanya dikontrol begitu. Nanti ketika ada kerusakan, maka tanggung jawab si yang mengontrak. Atau dari uang jaminannya akan dikurangi begitu. Ya, jadi pada akhir tahun dicek lagi sehingga rumah harus betul-betul seperti semula. Kalau tidak maka uang jaminan akan dikurangi. Ya. Itu ada masalah. Ya, siapa yang jawab? Pada masalah 19 dikatakan la yajuzu lirrahini at-tasarrufu fir rahani illa biidnil murtahin. Nah, si rohin, ya, rohin yaitu yang meminjam uang dan memberikan barangnya untuk tidak digadaikan, dia tidak dibolehkan menggunakan barangnya sudah dia gadaikan tanpa seizin murtahin, tanpa seizin yang memberikan pinjaman, ya. Karena bisa saja terjadi, walaupun sudah terjadi akad rahan, akad gadai, tapi barang yang dijadikan sebagai jaminan itu masih berada di tangan si rohin. Ya, bisa jadi, misalnya Ana minjem uang ke antum 100 juta. Apa saja jaminannya? Ini Anda punya rumah begitu. Rumah jaminannya ini surat-suratnya. Nah, rumah sebagai jaminan ini, walaupun rumah ini milik Ana karena sudah Anda jaga sebagai jaminan, Ana tidak boleh menggunakan rumah ini tanpa seizin antum yang memberikan pinjaman. Paham ya? Harus dengan izin. Jadi kalau nggak ada izin ya kosong, begitu. Jadi rumah dikosongkan. Kalau ada izin, antum boleh tinggal di sini nggak apa-apa. Itu dibolehkan. Ya. Sawa'un kana naqilan lil 'aini kal bai' aw al manfa'ah kal ijarah aw majrat al intifa' bihi. Baik manfaatnya itu diambil dari rumah itu, misalnya ada keuntungannya atau buat tempat tinggal atau untuk dijual atau dijual lagi. Jadi yang menggadai itu, walaupun dia mau jual rumahnya dan si murtahin yang beri pinjaman mengizinkannya, boleh, nggak apa-apa. Kalau diizinkan untuk dijual. Kalau enggak, maka nggak boleh dijual. Ya. Dan nggak boleh diambil manfaat tanpa seizin si murtahin. Itu masalah 19. Masalah 20 sekarang.
La yajuzul murtahinu at-tasarrufu fir rahni bidun idzir rahin. Sebagaimana si rahin peminjam uang tidak boleh menggunakan barang yang telah digadaikan itu tanpa si izin si murtahin, maka sebaliknya si murtahin pun yang berikan pinjaman berupa uang kepada si rahin tidak boleh menggunakan barang itu tanpa seizin si rahin. Ya. Ketika ana menggadaikan motor ana atau rumah atau barang ana kepada antum, ana pinjam uang dan barang sudah pindah ke tangan antum karena bisa dipindah berupa mobil, motor, mobil atau hewan atau apa saja yang ada di tangan antum sebagai jaminan antum sebagai murtahin, sebagai pemberi pinjaman kepada ana tidak boleh menggunakan barang itu tanpa seizin ana. Jadi kedua pihak baik rahin maupun murtahin harus ada kesepakatan dalam menggunakan barang tersebut. Nggak boleh sebelah pihak. Ya, itu harus ditulis dalam perjanjian. Ya, kalau membuat rahan atau buat gadai yang lebih baik lagi begitu, yang jelas. Ya. Bahkan juga boleh menggadaikan misalnya berupa sawah atau pohon tanpa buahnya atau buahnya saja tanpa pohonnya itu dibolehkan. Ya, dengan perincian tentunya. Kemudian dikatakan di sini kalau sekiranya orang yang sirohin yang meminjam uang kepada murtahin, dia itu menjadi bangkrut, jadi muflis atau dia meninggal dunia, ya. Dan dia pun punya hutang dengan orang yang lain yang banyak. Katakanlah ini seseorang sebagai rohin dia meminjam uang kepada murtahin. Ini meminjam uang pada murtahin. Murtahinnya memberikan pinjaman gitu. Misalnya katakanlah uang 50 juta begitu. Jaminannya ini katakanlah motor gitu. Kemudian si rohin meninggal dunia. Ketika si rohin ini yang meminjam uang meninggal dunia, ternyata dia pun banyak hutangnya di tempat yang lain. Nah, pada kondisi seperti ini, ketika dia punya barang bisa dijual untuk menutup hutang-hutangnya, maka yang pertama berhak mengambil uang untuk menutup hutangnya itu adalah si murtahin ini, yang lain belakangan. Pikirnya begitu, ya. Kalau dia punya hutang di bank atau di orang lain atau di tempat yang lain, maka ketika barangnya dijual oleh ahli warisnya, pertama yang harus dilunasi adalah hutangnya kepada si murtahin. Kemudian barangnya diambil. Kalau nggak bisa melunasinya meninggal dunia, maka di barangnya dijual. Ketika hutangnya 50 juta, mobilnya laku 100 juta, 50 juta diambil, 50 juta dikembalikan kepada ahli warisnya. Gitu. Baru dibagi-bagi sebagai warisan. Itu pikir mengatur seperti itu. Baik ketika si orang ini muflis, bangkrut, ataupun dia meninggal dunia. Jelas ya? Nah, ketika kedua meninggal dunia, baik si rohin yang meminjam uang maupun murtahin yang meminjamkan uang, ini peminjam uang, ini pemberi pinjaman, meninggal kedua-duanya, yang ada ahli warisnya, nah, maka kewajiban ahli waris menyelesaikan masalah gadainya ini. Ketika tidak ada yang membuat misalnya dibayar atau nggak cukup, ada gadainya pakai harta warisan yang lain. Semua ahli waris harus paham dan sepakat untuk menyelesaikan hutang berupa gadai tersebut. Ya, kalau misalnya yang hutangnya banyak, barang digadaikan sedikit, maka ditambal dengan harta warisan. Kalau lebih, ya diambil oleh ahli waris begitu. Ya, karena itu di sini dijelaskan juga pada masalah yang lain, ketika baik rahin maupun murtahin, dia sudah merasakan adanya tanda-tanda dekat kematiannya. Karena sudah tua, sakit yang lama, dia merasakan nggak lama akan mati, baik rahin maupun murtahin. Maka kedua-duanya ini wajib memberikan wasiat kepada anaknya, ahli waris, atau pada orang lain. Untuk menyelesaikan masalah rahannya ini, gadainya ini. Sehingga nanti ketika meninggal dua-duanya tidak terjadi bentrokan antara ahli warisnya. Karena sering terjadi karena tidak ada wasiat, ya, dan ahli waris juga nggak tahu. Nah, tinggal ahli waris murtahin menduga bahwa sawah ini atau kebun ini, ya kalau sedikit, kalau misalnya hektaran, atau misalnya gedung, apartemen, ya,
Dia menduga ini ada punya ayahnya dan ayahnya kan pernah cerita juga. Dia ambil saja. Ketika pihak ini menuntut, ya tidak akan diterima. Mana buktinya? Ini punya ayah saya kok. Ini surat-suratnya ada begitu. Atau misalnya enggak kuat, itu bisa ke pengadilan. Ya. Karena itu dalam hal apapun dalam Islam, ya dalam hal apapun buat kita ini orang tua harus menulis wasiat di sebuah buku. Baik kita sudah tua maupun masih muda, baik sudah tanda kematian maupun belum. Nah, kita nggak tahu. Terutama kalau kita ini punya hutang, punya ada amanat, ada apa, kita sampaikan kepada anak kita, istri kepada suaminya, pada anaknya secara lisan. Kalau perlu direkam atau divideokan, juga tertulis jadi kuat gitu. Karena kalau tidak nanti jatuh di ahli waris di anak-anak akan berubah. Ya, kita nggak tahu. Dan itu sering terjadi seperti itu. Jadi wasiat itu sangat penting sekali. Ya, kalau wasiat buat kita saja wajib, orang biasa, orang awam, buat kita wajib. Masalah harta yang ringan ini, apalagi hal yang penting, masalah imam nggak ada wasiat. Ya, jadi betul-betul keterlaluan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi tidak memiliki wasiat atau nggak pernah berwasiat. Itu luar biasa keterlaluannya. Tidak paham masalah hukum Islam. Ini pada masalah 30 dijelaskan. Lau dhahara lil murtahini amaratul mauti yajibu alaihi al-wasiyat birrahni wa ta'yin al marhun wal rahin wal ishad kasil wada'i. Kalau sudah ada kematian maka si murtahin yang sudah tua misalnya dia wajib berikan wasiat terkait masalah rahannya dan menentukan barangnya itu, kasih tahu ini barang apa namanya, barang gadaian pada anak-anaknya. Nah, ini barang gadaian, di mobil, rumah, sawah, bukan milik ayah. Nanti kalau ayah meninggal, maka begini-begini begitu. Wajib dijelaskan. Wal ishhad, dan harus ada saksi yang lain. Lebih kuat pada PRT, para W atau orang yang memiliki wewenang untuk menyaksikan. Itu sebagaimana wadai, seperti juga barang titipan. Barang titipan, ya, harus ada wasiat ketika yang dipilih akan meninggal dunia. Ya. Nah, kalau titipan atau barang gade itu teledor, tidak dijaga dengan baik, maka wajib diganti, ya, wajib mengganti. Jadi seseorang menggadaikan motornya, mobilnya, tapi nggak dijaga dengan baik oleh si murtahin yang beri pinjaman, kemudian rusak, maka wajib mengganti karena tidak dijaga dengan baik. Karena itu ketika barang digadaikan harus jelas betul, ada yang rusak atau tidak. Ya, misalnya usia mobilnya berapa, kilometernya sudah berapa, itu harus jelas. Sehingga ketika ada kerusakan, dilihat sebabnya dari mana. Karena kalau teledor dari pihak murtahin wajib mengganti atau menangani kerusakan tersebut. Ya. Sekarang kita baca dari fatwa-fatwa, ya. Nah, ini sudah kasuistik ini. Dan cukup ini terjadi. Nah, terjadi di Iran sehingga ada pertanyaan seperti ini. Ini fatwa-fatwa Santum buka, ya, yang jilid 2, ya. Pada halaman 273. Saya bacakan ya. Soal ke-540. Seseorang menggadaikan rumahnya sebagai jaminan untuk meminjam uang dari bank. Ini bank memberikan pinjaman dan ada wadiah, ada rahan, ada jaminan yang diberikan kepada pihak bank. Berupa apa jaminannya? Berupa rumah. Jadi pemberi pinjaman itu bisa berupa bank, bisa berupa yayasan, bisa berupa lembaga, bisa perorangan si murtahinnya. Di sini murtahin berupa bank. Seseorang menggadaikan rumahnya sebagai jaminan untuk meminjam uang dari bank. Sebelum ia sempat membayar, ia meninggal dunia. Ya, si rohin ini. Sementara anak-anak kecil yang merupakan pewarisnya tidak dapat melunasi seluruh hutang ayahnya. Pada akhirnya bank melakukan penyitaan atas rumahnya dan melelangnya. Padahal harga rumah tersebut berkali-kali lipat dari hutang yang dipinjamnya. Ya. Jadi wadiahnya, jaminannya berupa rumah yang sangat mahal rupanya. Pinjamannya nggak seberapa. Apa hukum sisa
uang rumah tersebut, apa hukum anak-anak kecil yang belum balik tersebut? Perhatikan jawabannya. Pada kasus ketika orang yang mendapatkan barang jaminan boleh menjual barang jaminan tersebut dalam rangka melunasi hutangnya, maka ia wajib menjualnya dengan harga yang paling tinggi. Dan ketika uang hasil penjualan itu lebih banyak dari hutangnya, maka sisa uang setelah ia ambil haknya yang sesuai dengan jumlah piutangnya, wajib ia kembalikan kepada pemiliknya. Pada kasus di atas, ia berkewajiban untuk memberikan uang sisa penjualan tersebut kepada ahli warisnya. Jadi nggak ada keuntungan yang akan diperoleh oleh si murtahin, yaitu pihak bank, nggak ada. Ya, nggak ada bunganya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, barang yang jadi sebagai jaminan itu berupa rumah harus dijual dengan harga yang tinggi. Jangan asal jual. Nanti itu merugikan pemilik rumah atau si rohin. Karena akan kembali padanya menjadi sedikit. Ya, harus dijual dengan harga yang sesuai atau yang lebih mahal. Begitu. Sehingga ada keuntungan bagi si rohin, yaitu pemilik rumah. Masalah ke-541. Seorang mukallaf meminjam uang sampai masa tertentu dari seseorang dan menyerahkan hak miliknya yang berupa rumah kepadanya sebagai jaminan. Ini pun jaminannya adalah berupa rumah, ya. Dijadikan sebagai jaminan, ya, dengan jumlah tertentu sampai pada masa tertentu. Kemudian ia jadikan jaminan tersebut, ya, ia sewa dengan jumlah tertentu sampai masa tertentu pula. Jadi sewakan rumahnya itu. Dapatkah laba yang demikian atau hal demikian itu dilakukan? Jawab. Selain adanya masalah di dalam hukum menyewakan hak milik sendiri pada diri sendiri, transaksi semacam ini merupakan sebuah usaha pelarian dari riba utang piutang yang hukumnya adalah haram dan batal. Ya. Jadi kalau sekedar melarikan dari hutang piutang dan ada ribanya, maka menjadi haram hukumnya. Soal ke-542. Seseorang telah menjadikan sebidang tanah sebagai jaminan atas hutangnya. Ini masalah tanah. Ya. Bisa tanah kosong, bisa hutan, bisa ada tanamannya, bisa berupa sawah, bisa apa saja sebagai jaminan atau arahan atas hutangnya. Hal ini berlangsung lebih dari 40 tahun. Hingga akhirnya kedua-duanya meninggal dunia. Ini kasuistik. Baik si rahin maupun murtahin sudah meninggal dunia kedua-duanya. Ya, sudah lama 40 tahun. Nah, ahli waris yang menggadaikan tanah tersebut meminta kepada ahli waris yang menerima barang gadaian untuk mengembalikan tanah tersebut. Namun mereka menolak untuk memberikannya dengan mengatakan bahwa mereka mewarisi tanah tersebut dari ayah mereka. Bolehkah ahli waris yang menggadaikan mengambil tanah tersebut? Ini kalau nggak ada wasiat, nggak jelas, nggak ada saksi, begini akibatnya. Jadi ahli waris si murtahin mengklaim bahwa itu milik ayahnya. Jawab. Jika terbukti bahwa yang menerima gadaian telah berhak untuk memiliki tanah tersebut sebagai ganti dari hutang yang dipinjam oleh yang menggadaikan, dan harganya memang sesuai dengan banyaknya hutang, dan tanah tersebut juga sampai matinya sang ayah berada di bawah kekuasaan yang menerima gadaian, maka dialah pemiliknya. Nah, jadi pemiliknya siapa? Si murtahin, kemudian ahli warisnya. Kalau pinjaman yang diambil itu sesuai dengan harga tanah tersebut dan nggak dilunasi sampai meninggal dunia. Jadi pindah tangan, ya. Kalau seperti itu. Dan dengan meninggalnya dia, maka tanah tersebut menjadi hak ahli warisnya. Ahli waris si murtahin yang memberikan pinjaman. Jika tidak demikian, maka tanah tersebut adalah milik ahli waris yang menggadaikannya. Mereka berhak menuntutnya dan wajib membayar hutang ayahnya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini harus merujuk pada hakim syar'i atau pengadilan atau pada ulama untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti dihitung dulu waktu minjam utang berapa. Nah, sekarang ini barangnya, sawahnya, rumahnya dijual laku berapa? Harga yang sesuai pada masa saat itu. Bukan pada masa ketika minjam, kan 40 tahun. Ya. Jadi setelah 40 tahun kemudian, harga yang ditentukan untuk menjual rumah atau tanah, harga yang terbaru. Yang pada saat setelah meninggalnya si rohin dan murtahin.
dan dikurangi ya dengan hutangnya itu, lebihnya dikembalikan. Kalau kurang ambil dari harta warisan yang lain, begitu. Kalau nggak ada penengahnya tentu akan menjadi keributan. Soal ke-543. Bolehkah seseorang yang menyewa rumah orang lain menggadaikan rumah tersebut sebagai jaminan atas hutangnya kepada orang ketiga, ataukah ya, syarat barang yang digadaikan haruslah hak milik yang menggadaikan? Jawab, tidak bermasalah jika dilakukan dengan izin dan kerelaan pemilik rumah. Ini firmannya luar biasa ini. Jika rumahnya disewakan, yang menyewa rumah yang disewa buat gadai, diizinkan lagi, luar biasa. Ini jarang terjadi kayak begini. Ya, pemilik rumah disewakan, diizinkan juga dan mengontrak itu untuk menggadaikan miliknya itu. Soal ke-544. Dikatakan di sini, saya menggadaikan sebuah rumah selama 1 tahun sebagai jaminan kepada seseorang atas hutang yang saya miliki. Kami pun menulis perjanjian atas hal itu. Namun di luar akad, saya berjanji kepadanya untuk menyerahkan rumah tersebut selama 3 tahun. Di dalam tulisannya setahun dia meminjamnya. Tapi dia berikan izin kepada si murtahin 3 tahun rumah tersebut sebagai jaminan. Apakah yang berlaku atas barang yang digadaikan sesuai yang ditulis dan perjanjian, ataukah janji yang tak tertulis? Tidak ada janji yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis setahun, yang nggak tertulis 3 tahun itu dengan ucapan. Ya. Jika gadaian dihukumi batal, maka apa hukum yang menggadaikan dan yang menerima gadaian? Baik hukum bagi murtahin maupun bagi si rahin. Jawab, berkenaan dengan masa gadaian, baik yang tertulis atau janji yang tak tertulis dan sejenisnya tidak menjadi tolak ukur. Namun yang menjadi tolak ukur adalah akad asli utang piutang tersebut. Ya. Jadi tolak ukur adalah masalah hutang piutangnya, bukan masalah janji itu, baik tertulis maupun tidak tertulis, itu bukan jadi tolak ukur. Kesimpulannya, jika memang bersyarat dengan masa tertentu, dengan habisnya masa tersebut maka habislah hukumnya. Jika tidak, maka hukum gadainya tetap berlaku seperti semula hingga hutangnya dibayar atau pemberi piutang menutup mata darinya dan membebaskannya. Pada saat rumah bebas dari belenggu gadai atau diketahui, maka dari awal akad gadai batal. Maka yang menggadaikan berhak untuk meminta barang yang digadaikan dari yang menerima gadaian. Dia tidak berhak untuk menolak mengembalikan barang gadaian tersebut dan menganggap hukum gadai masih berlaku. Masalah 545. Ayahku selama kurang lebih 2 tahun menggadaikan sejumlah uang emas, ya. Bisa juga berupa perak atau berupa emas, mungkin berupa cincin atau kalung atau perhiasan yang lain, ya, sebagai barang gadaian, sebagai barang jaminan. Menggadaikan sejumlah uang emasnya, di koin emas, kepada orang yang beliau memiliki tanggungan hutang padanya. Beberapa hari sebelum wafatnya, beliau mengizinkan yang menerima gadaian untuk menjualnya. Ini sebelum wafat mengizinkan si murtahin untuk menggadai untuk menjualnya. Namun ia tidak paham masalah ini dan tidak menjualnya. Si murtahin tetap tidak menjualnya, tetap menyimpan emas tersebut. Akhirnya setelah ayah saya wafat, saya meminjam uang dari orang lain dan saya serahkan kepadanya, pada si murtahin itu, murtahin ayahnya. Tujuan saya bukan untuk melunasi hutang almarhum ayah saya, melainkan agar saya dapat mengambil uang emas itu darinya dan saya gadaikan kepada orang lain. Namun ia tidak menyerahkannya pada saya dan mensyaratkan penyerahan dengan izin dan restu ahli waris yang lain. Mereka pun tidak mengizinkan hal itu dan saya kembali kepada yang menerima gadaian emas ayah saya. Dia tidak mau memberikannya. Kalau ini dengan alasan bahwa ia telah memilikinya sebagai ganti dari hutang ayah saya. Apa hukum masalah ini? Ini jelimet ya, panjang ini. Perlu dibaca ulang. Ada 3 pertanyaan dari soal yang tadi. A. Bolehkah orang yang menerima gadaian setelah mengambil haknya untuk tidak menyerahkan barang gadaian, itu dia menahannya, tidak memberikannya,
B. Dikarenakan saya bukanlah yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang ayah saya. Dan apa yang saya serahkan kepadanya bukanlah untuk melunasi hutang ayah saya. Apakah orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang saya serahkan dan tidak mengembalikannya kepada saya? C. Bolehkah ia mensyaratkan kerelaan dan izin ahli waris yang lain untuk mengembalikan barang yang digadaikan? Jawab. A. Jika membayar uang tersebut dengan niat melunasi hutang almarhum, maka tanggungannya telah bebas dan gadainya pun telah selesai. Kan nggak begitu kan? Dia tidak berniat melunasi hutang ayahnya, si anak ini. Ya, tapi niatnya untuk mengambil koin emas ayahnya dengan memberikan uang kepada si murtahin. Barang yang telah digadaikan menjadi amanat di tangan orang yang menerimanya. Namun karena merupakan hak milik semua ahli waris, maka tidak boleh diberikan kepada salah seorang dari mereka tanpa izin yang lainnya. Jadi seorang anak ini seharusnya diizin pada ahli waris yang lain, saudara yang lain, untuk memberikan uang, mengambil koinnya itu. Tanpa prosedur yang lain, maka tidak sah. Karena harta yang digadaikan itu sudah menjadi milik ahli waris setelah ayahnya meninggal dunia. Harus izin dan kesepakatan bersama tentunya. B. Jika tidak terbukti bahwa uang yang diberikan adalah untuk melunasi hutang almarhum, khususnya dengan pengakuan orang tersebut atas hal itu, maka ia tidak bisa menahannya. Namun ia wajib mengembalikannya, apalagi jika ia memintanya. Ya. Jadi uang yang diberikan dari anak itu kepada murtahin untuk tujuan mengambil koinnya wajib dikembalikan oleh si murtahin. Jadi kalau diminta nggak boleh ditahan. C. Dengan demikian, uang emas tetap menjadi barang gadaian di sisinya. Itu di tangan si murtahin. Hingga ahli waris almarhum melunasi hutang ayahnya. Nah, jadi selama hutang atau gadaian itu nggak dilunasi oleh yang meninggal dunia, oleh si rohin yang telah wafat, maka tidak berhak untuk diminta oleh ahli waris si rohin. Tetap harus berada di tangan si murtahin sampai dilunasi. Atau dijual, kemudian kalau ada sisanya diberikan kepada ahli warisnya. Kalau nggak ada sisanya, ada kurang, diminta dari harta warisan yang meninggal itu. Ya. Atau mereka mengizinkan kepada orang tersebut untuk menjualnya dan mengambil sejumlah uang, sejumlah hutang ayah mereka darinya. Ya. Masalah 546. Bolehkah orang yang menggadaikan barang mengambil barang tersebut padahal belum selesai dan menjadikannya barang gadaian pada orang lain? Ya. Jawab. Selama barang gadaian belum bebas, maka gadaian kedua yang dilakukan pemilik barang tersebut kepada orang lain tanpa izin penerima gadai satu adalah fuduli yang bergantung pada izin dan kerelaannya. Ya, kan terkadang barang digadaikan itu tidak berada di tangan murtahin, tapi berada di tangan si rohin, begitu. Ya kan? Misalnya adalah atau si A ini, si A sebagai rohin meminjam uang kepada si murtahin. Murtahin yang memberikan pinjaman. Apa jaminannya? Jaminannya ini rumah atau apartemen. Tapi rumah ini apartemen berada di lingkungan si rohin. Si murtahin memberikan pinjaman jauh di kota lain, begitu. Nah, bagaimana kalau rohin ini rumah atau apartemen yang dia jadikan sebagai jaminan, ya, dia jadikan sebagai jaminan lagi untuk gadai yang kedua, bagaimana? Atau untuk dijual atau yang lain, bagaimana? Itu nggak boleh tanpa seizin si murtahin, harus dengan si izinnya. Jadi bisa terjadi, ya, karena barang ini nggak bisa dipindah. Kalau motor, mobil bisa di tangan murtahin bisa pindah. Tapi kalau sawah atau kebun di kampung di mana begitu, tetap berada di sisi si rohin, nggak bisa pindah. Nah, dia kalau punya niat jahat misalnya, dia udah minjem uang kata 100 juta dari murtahin, dikasih jaminannya berupa sawah sekian hektar. Diam-diam dijual misalnya, kan bisa terjadi begitu kalau jahat, ya. Kalau misalkan tadi apartemen harganya 1 miliar, terus dia pinjam ke si A 500 juta, ke si B 500 juta dalam satu jaminan, itu bisa nggak? Bisa, ya, bisa, ya, bisa. Tanpa seizin si A itu dia langsung ke B, tapi dengan nominal yang non separuh. Bisa, iya, bisa, ya, masalah. Ya. Masalah berikutnya. Seseorang menggadaikan sebidang tanah miliknya kepada orang lain agar ia dapat meminjam darinya sejumlah uang.
di tanah kosong, tanah pertanian atau tanah kebun, ya bisa saja. Orang yang menerima tanah gadaian tersebut beralasan bahwa ia tidak bisa memberinya pinjaman uang, namun ia menggantikannya dengan 10 ekor kambing gitu. Jadi si rahin ingin minjam uang dengan menggadaikan tanah atau sawah, nah, kemudian si murtahin tidak siap, tidak menerima. Bahkan dia memberikan jaminan 10 ekor kambing. Ya. Jadi orang yang menerima tanah gadaian tersebut beralasan bahwa ia tidak bisa memberikan pinjaman uang, namun dia menggantikan dengan 10 ekor kambing. Karena nggak ada uang dikasih kambing. Saat ini keduanya menginginkan untuk menyelesaikan gadaian tersebut dan masing-masing mengambil miliknya. Namun pemilik kambing memaksa mitranya untuk menerimanya. Apakah ia berhak untuk melakukan hal itu? Jawab. Gadai itu dilakukan untuk hutang yang sudah aktual, sudah ada, sudah jelas begitu. Bukannya masih diperkirakan atau masih akan terjadi. Bukan hutang yang belum terjadi. Oleh karena itu, pada kasus di atas, tanah dan kambing harus diserahkan kepada pemiliknya masing-masing. Ya. Sampai di sini soal jawab masalah gadai selesai dari kitab buku Fatwa-Fatwa jilid 2 mulai halaman 273 sampai halaman 277 ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan kita diskusikan insyaallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ajal farajahum. Sebelum Anda bertanya, Anda bertanya dulu. Ya. Yang antum punya pengalaman terkait masalah gadai di Indonesia, yang di mana-mana kan gadai, pusat gadai macam-macam itu, gadai HP, gadai BPKB, gadai macam-macam gadai, itu bagaimana teknisnya? Yang punya pengalaman. Nah, saya belum tahu pengalaman, belum pernah sih. Iya, ke pusat gadai katakanlah di pinggir jalan itu. Dengan pinjaman 3.500.000. Sebelum kita bisa menebus, setiap ada jatuh temponya itu, kita membayar 350.000 gitu, Ustaz. Riba nggak, Ustaz? Iya, itu riba yang sorih, yang gamblang, yang jelas haram hukumnya. Ya. Bagaimana Ustaz solusinya seandainya? Gini, memang benar-benar kepepet gitu Ustaz. Jadi dia ada solusi lain gitu, sampai mengambil tindakan pada. Iya. Solusinya pertama, berusaha dulu cari pinjaman dari orang yang tidak mengambil bunga. Berusaha dulu. Iya. Sekiranya berusaha nggak bisa atau nggak ada, maka yang kedua adalah cari bunga yang paling kecil, paling ringan, paling sedikit persentasenya. Yang kedua, ya. Ketiga, karena kepepet, nggak ada jalan lain, maka ketika membayar bunga, jangan niat bayar bunga. Niatnya ngasih hadiah. Dengan tahapan itu, jangan langsung, berusaha dulu. Gitu. Mungkin punya tetangga atau punya kawan, dia orang kaya, punya simpenan emas, kita nggak tahu, yang ngasih pinjaman, alhamdulillah. Gitu. Jadi berusaha dulu. Selama belum berusaha nggak boleh, harus usaha dulu maksimal mungkin. Ya, setelah berusaha, ternyata udah putus asa nggak bisa, baru jalan kedua. Cari bunganya yang sangat kecil, sangat ringan. Kemudian baru jangan niat memberikan bunga, tapi niatnya memberikan hadiah. Ini solusi hanya ada pada marja Imam Al-Khamenei. Tidak ada pada marja yang lain. Karena masalah riba sangat sensitif dan ada beda pendapat. Hatta di Iran pun terjadi berbeda pendapat. Misalnya, kalau menurut Rahbar, masalah pinjam-minjam di bank yang ada di Iran, walaupun tanpa ada akad yang mengikat, karena sudah ada peraturan kan, sudah jelas, itu dibolehkan mengambil uang atau keuntungan dari pihak bank. Kita nyimpan uang tapi di Iran gitu. Ya. Kita ada bunganya, kita ambil, ada kelebihan tiap bulan karena bank mengelola uang kita. Sah dan halal kita ambil uang hasil kelola bank itu. Walaupun tanpa ada akad mudharabah, akad musyarakah, akad apa? Sah menurut Rahbar.
Menurut yang lain kasih pijat, enggak, jasa harus ada akad yang jelas. Simpan uang di bank untuk apa? Investasi. Dalam bidang apa? Bidang pertanian, apa produksi apa? Harus jelas. Kalau enggak sah. Jadi ketat sekali. Ada istilah ulama. Masalah minjam uang mau di bank atau di lembaga atau di yayasan atau di Qardul Hasanah, ya. Kalau menurut pendapat marja yang lain, sekalipun pada kondisi terpaksa dan ada ribanya, walaupun terpaksa tetap tidak boleh. Tetap hukumnya haram. Enggak ada solusi. Ya, insyaallah Allah berikan solusi. Kalau Rabar berikan solusi itu tadi dengan 3 tahapan itu. Terpaksa sekali, kepepet nggak ada jalan lain, baik untuk berobat, untuk makan, untuk modal, untuk apa saja. Kalau sampai pada tingkatan darurat, nah, maka jangan niat memberikan bunga, tapi niatlah memberikan hadiah. Dan itu pasti diambil tentunya. Kita niat di hati dan kita tidak mengucapkan di hati niat itu. Itu solusinya menurut Rabar. Kalau kita dengan niat nanti ada lebihnya, nanti bakal ada lebihnya gitu. Dilihat akadnya atau perjanjiannya sejak awal dalam hal apa begitu. Misalnya gitu. Sekedar deposito saja di bank, dilihat banknya dulu. Kalau banknya rata Indonesia, bank Islam, milik Muslim, hukumnya nggak boleh. Dan entah semua marja atau sebagian tadi mengatakan kalau banknya milik orang kafir, milik non-Muslim, dibolehkan malah. Jadi misalnya kita tinggal di mana? Di Amerika begitu. Kan banknya mungkin semuanya bank milik orang kafir. Kita nyimpan uang di bank yang ada di Amerika ini. Tapi untuk tujuan kita ambil uangnya tiap bulan. Itu dibolehkan. Karena banknya milik orang kafir. Tapi ini hukum waqi awali. Hukum awali, hukum pertama. Nah kalau efeknya nanti negatif, kita nyimpan uang banyak, miliaran, malah menguatkan posisi ekonomi mereka. Jadi haram karena itu. Nggak boleh juga. Karena itu hukum awali dan sanawi harus diperhatikan baik-baik dan dipahami dengan baik. Karena banyak orang yang salah paham karena tidak memahami hukum sanawi. Penting hukum sanawi itu. Artinya yang tadinya halal bisa menjadi haram karena kondisi. Yang halal jadi haram karena kondisi tertentu. Dan sebaliknya yang haram jadi halal karena kondisi tertentu. Gitu. Makan daging babi, minum khamar jadi boleh, jadi halal. Kalau di penjara nggak ada yang lain, kalau nggak dimakan mati, jadi halal. Seukur untuk menyelamatkan nyawa. Yang haram jadi halal. Yang halal jadi haram. Gitu. Misalnya katakanlah seorang ulama, seorang marja, ya, orang laki-laki, misalnya pakai celana pendek, pakai kaos, merokok di jalanan, orang biasa boleh nggak? Boleh. Kalau marja misalnya ke jalan raya, tapi celana pendek, merokok begitu, apa hukumnya? Dosa besar, nggak boleh. Jadi hukum awali yang halal jadi haram karena kondisi, yang haram jadi halal karena kondisi. Dan kondisi terkadang kondisi sifatnya pribadi, terkadang keluarga, kondisi itu terkadang sifatnya masyarakat umum, terkadang sifatnya dunia. Jadi sangat luas masalah itu. Perlu tahu kondisi. Seperti yang pernah saya jelaskan, ketika melihat dan memegang wanita yang bukan muhrimnya, kan haram kan? Ya. Apalagi sampai menggendongnya haram hukumnya. Kalau Pak Mukri lagi jalan di dekat jembatan, lihat wanita kecebur, ngap-ngapan. Pak Mukri mengatakan, haram, nggak boleh, lari aja. Malah dosa besar. Malah wajib turun, tolongin gendong. Ya, nggak apa-apa. Wajib, nggak apa-apa. Ya. Digendong kan nggak ada nafsu depannya. Tapi wajib ya. Apa itu alaq? Enggak, itu fikih juga. Fikih tapi hukum waqi sanawi. Karena itu bahas tentang fikih ini terkait masalah hukum waqi awal, waqi sanawi sangat penting sekali. Karena mengingat masalah kondisi yang berubah-ubah dan kondisi yang berbeda antara kita dengan yang lain. Nggak bisa sama kondisi kita. Ya. Jelas Bu ya? Iya. Saya bacakan dari Zoom set. Iya. Oh iya. Dari teman kita Sidik mau bertanya Ustadz, Ana buka kursus dengan sistem bayar di muka, bayar dulu baru belajar. Tetapi bagaimana kalau Ana meninggal sebelum selesai proses belajar mengajar berlangsung? Apakah itu dihitung sebagai hutang? Yang kedua, saya ada hutang macet kartu kredit, belum mampu untuk bayar sampai saat ini.
tetapi saya kan di blacklist oleh bank. Apakah sanksi ini berarti hutang lunas, Ustadz? Apakah masih harus bayar? Yang ketiga, apakah kalau masih ada utang bisa masuk neraka, Ustadz? Ya. Yang pertama, karena bayaran itu sesuai dengan perjanjian pekerjaan sepenuhnya, ketika pekerjaan belum sepenuhnya dilakukan, baik itu mengajar atau misalnya kuli bangunan atau apa saja, maka berarti ada kelebihan yang harus dikembalikan. Nah, jadi harus berwasiat pada ahli waris bahwa mengajarnya atau pekerjaannya belum selesai, masih ada yang tersisa harus dikembalikan. Nanti dikurangi berapa begitu. Wajib ya. Jadi belum jadi milik sepenuhnya. Kecuali kalau misalnya pemberi uang itu atau misalnya muridnya merelakan, nggak ada masalah. Jadi wajib dikembalikan. Ya. Yang kedua, ditutupnya kartu kredit atau di stop, diblokir itu tidak menunjukkan lunas hutangnya, enggak. Itu karena aturan. Tetap masih diwajibkan melunasi hutangnya dengan cara lain. Ya, tetap wajib karena hutang ketika sebelum lunas wajib dibayar dengan cara apapun. Yang ketiga, apakah masuk neraka ketika belum lunas hutangnya? Insya Allah kalau kita hutangnya itu jujur untuk keperluan, untuk modal, untuk membantu fakir miskin, atau karena untuk makan minum karena kepepet, betul-betul keperluan yang syar'i begitu. Bukan kita punya mobil 2, ngutang lagi dengan riba, beli mobil ketiga, itu namanya bukan hutang pepet, ya. Atau punya rumah sudah 1 cukup besar di atas 500 meter, masih membuat rumah kedua dengan hutang, itu bukan kepepet. Kalau hutang itu kepepet dan Nabi juga menghutang, Imam Ali juga menghutang, betul-betul kepepet, keperluan, tapi mereka sebagai contoh bukan kepepet. Bagi uswah buat kita, bahwa kita boleh menghutang dari orang Yahudi, uswah bukan karena keterpaksaan. Kalau mereka Imam Maksum, kalau kita menghutang atau meminjam karena keperluan syar'i, yakinlah Imam Zaman akan membantu kita, yakin. Karena apa? Artinya Imam Zaman akan membantu kita, kan tugas beliau Imam Zaman, Imam Maksum membantu kita. Jangan masalah ma'nawiyah, syafaat akhirat yang sangat besar dan tinggi nilainya. Hal dunia masalah hutang masa nggak dibantu sih, begitu. Ya, kalau percaya, buat apa punya imam kalau nggak percaya? Nah, cuma yang sampai teledor atau berlebihan atau salah kita menghutang karena bukan karena keperluan tapi karena berlebihan, karena ingin senang-senang, itu malah dimarahin nantinya. Kita kepepet perlu misalnya karena membantu fakir miskin kita pasang hutang akan dibantu oleh Imam Zaman, yakinlah seperti itu. Itu diantara tugas adanya imam. Kalau enggak buat apa adanya imam? Ya, harus ada keyakinan seperti itu. Ya. Dosa yang lain itu juga ringan juga ya, diringankan ya. Iya, insya Allah. Tapi ada jalannya. Kayak dosa zina, dosa. Ya dosa apapun kepada Allah, kalau tobatnya tobat yang serius, pasti akan dihapus. Ya, bahkan kalau kita berbuat dosa, kita tobat. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Terus begitu aja. Sampai semua kita bertaubat, semua dosa kita akan dihapus. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang penting ada usaha dari kita. Yang penting hati kita tidak niat meremehkan, itu saja. Tidak niat meremehkan. Kalau niat meremehkan, bisa mati su'ul khotimah. Kalau nggak niat meremehkan, betul-betul kalau memang nggak bisa menghindari kondisi, hawa nafsu, macam-macam. Tapi nanti taubat lagi, berusaha lagi. Insya Allah, Allah bantu menjadi husnul khotimah. Allah ampuni semua dosa-dosa kita, insya Allah. Ya. Ya. Taubat itu kalau di lisan membaca istighfar. Di lisan. Ada ucapan astagfirullah rabbi wa atubu ilaih, terutama pada bulan Sya'ban ini paling enggak 70 kali gitu. Tapi itu bukan bilangan lahiriah, harus dengan istighfar di lisan dengan bobot iman, ilmu dan keyakinan. Ada bobotnya. Kalau hanya di lisan saja mau 1.000.000 kali pun nggak ada nilainya. Yang penting ada nilai ilmu, keimanan, keyakinan, walaupun sedikit itu berbobot. Ya, jadi di lisan membaca istighfar. Di hati ada pengetahuan, ada keimanan kepada Allah, dan ada keyakinan dan ketakwaan, itu di hati. Dalam amalia berjanji pada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, demi taubat yang sesungguhnya. Lisan mengucapkan, mengakui kesalahan,
hati juga meyakini makna istighfar, ya betul-betul merendah kepada Allah, dan secara lahiriah atau amaliah berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ada janji begitu. Itu istighfar dan taubat yang sesungguhnya. Kalau enggak ya hanya ucapan saja. Karena betapa banyaknya istighfar kita banyak istighfar, bahasa astagfirullah. Sementara istighfar yang kita baca perlu istighfar yang kedua. Karena istighfar kita istighfar yang mengandung dosa. Ada istighfar yang sungguh-sungguh, itu yang Allah terima. Ada istighfar yang main-main. Istighfar yang mengandung dosa. Perlu istighfar lagi jadinya. Jadi kita harus beristighfar karena kita beristighfar. Begitu. Paham ya? Karena kita nggak paham. Ini perlunya pengetahuan, keimanan, dan ketakwaan. Tergantung dosanya apa. Ada yang kapur, ada yang enggak. Tapi kalau berupa hutang wajib dilunasi. Apalagi kalau korupsi, wajib dikembalikan semuanya. Kalau enggak, ya masuk neraka paling dulu. Karena itu, ya orang yang kaya itu, orang banyak hartanya, lebih berat ujiannya. Dan orang yang kaya itu lebih banyak tanggung jawabnya. Ada zakat, ada khumus, ada infak, macam-macam. Karena itu diri mengatakan orang miskin kebanyakan masuk surga duluan. Orang miskin bagaimana? Enggak punya apa-apa? Bukan. Orang miskin itu ada dua macam. Orang miskin karena punya harta. Ada orang miskin, ini yang kedua yang kita harapkan. Yang kedua ada orang miskin yang memang dia merasa miskin walaupun hartanya banyak. Karena hartanya dia yakin milik orang lain, amanat. Gitu. Jadi orang miskin seperti ini terpuji. Nah, dia hartanya banyak, tapi dia nggak merasa miliknya, milik orang lain, amanat. Zakat dikeluarkan, humus dikeluarkan, semua dikeluarkan. Dia merasa miskin. Ini yang masuk surga duluan. Jadi masuk surga duluan bukan orang miskin karena di rumah dulunya nggak punya rumah, di pinggir jalan tidurnya, atau bukan itu. Yang merasa miskin, hartanya bukan miliknya. Seperti Imam Ali, para ma'asumin makan ala kadarnya. Dari kisah Imam Hasan ketika mereka beliau mengundang makan, ya, dan ada fakir miskin datang, sehingga dia ambil makanan itu. Untuk siapa antum ambil makanan itu? Untuk orang di pohon koma yang dia kelihatan kasihan. Siapa dia? Itu ayahku Imam Ali, begitu. Enggak tahu bahwa yang dia tunjukkan itu Imam Ali. Dia menduga itu orang miskin. Padahal itu harta dari Imam Ali juga. Jadi untuk para ma'sumin kalau mereka kelihatan miskin atau minjem uang bukan karena hakikatnya begitu, karena untuk uswah buat kita. Bukan karena kemiskinan ya. Nah, mereka adalah uswah, Nabi uswah, imam uswah, maka kita perlu mentoladin mereka. Ya, ada soal yang lain? Ya, kita pinjam jaminannya tanah atau rumah misalkan. Tapi terus ada perjanjian misalkan aja apabila sampai batas waktu tertentu tidak dibayar, nah itu rumah jadi miliknya, dibikin perikatan jual beli seperti itu. Itu bagaimana, Ustaz? Iya. Kalau dilihat batas tertentu misalnya ini pinjam, saya kasih pinjam ini selama 2 tahun. Iya. Atau setahun atau sesuai kesepakatan. Iya. Tetapi dibikin perjanjian apabila perikatan jual beli, apabila dia tidak bisa mengembalikan pada waktunya, bahwa tanah itu milik si peminjam, itu bagaimana? Iya. Kalau harga tanah atau harga rumah atau harga jaminan apapun sama dan sesuai dengan uang pinjamannya, nggak ada masalah. Boleh. Tapi kalau harga tanahnya sebagai jaminan atau rumahnya melebihi sangat tinggi dibanding uang pinjamannya, nggak boleh jadi riba. Tapi kan karena kalau misalkan pinjaman dalam waktu yang lama, kan bisa aja kalau aset itu tanah itu kan naik. Iya. Sedangkan pinjamannya tetap, itu bagaimana? Iya, tetap harus dikembalikan kelebihannya. Ketika dijual dengan harga pada waktu itu, pada waktu menjualnya. Ketika ada kelebihan wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Atau kalau sudah meninggal pada ahli warisnya. Atau kalau kurang diambil dari harta warisannya. Tetap tidak boleh untuk dimiliki. Karena kalau dimiliki kelebihan itu, walaupun dengan perjanjian, walaupun dengan rela, termasuk bagian dari riba. Ada yang lain kalau nggak ada dari Zoom? Iya, Bu, silakan. Oh iya. Ada rumah terus punya pohon ada buahnya lebat terus sampai keluar tuh buahnya itu boleh diambil sama orang yang lalang atau bagaimana Ustaz? Atau mungkin ke tetangga sebelah, buahnya sampai ke tetangga sebelah. Nah itu tetangga sebelah itu boleh ngambil buah itu secara gratis atau bagaimana Ustaz? Harus dengan musolaha. Artinya pemilik pohon harus tahu diri
buahnya itu mengganggu atau tidak. Kalau mengganggu wajib dipotong, mengganggu rumah sebelah misalnya. Dan juga harus punya akhlak, artinya tetangganya yang melihat buah itu harus dibagi. Dan seseorang yang rumahnya kedatangan buah itu juga harus minta izin untuk mengambil buah itu. Nggak boleh. Iya, ada pemiliknya. Kecuali buah-buahan yang di pinggir jalan punya pemerintah. Nggak begitu juga. Ada syaratnya. Misalnya di pinggir jalan gitu ada buah apa gitu. Nah, pinggir jalan raya itu tanah milik pemerintah. Nah, ada buah yang bisa dimakan misalnya. Itu boleh dipetik, diambil, dimakan buat orang yang memang lewat di situ. Kalau ibu lihat ada buah itu, baik lagi. Nggak boleh. Kecuali emang lewat di situ. Buat orang yang nggak lewat di situ, sengaja datang di situ ngambil buah, nggak boleh. Ya, itu fatwa begitu. Dan secukupnya. Jadi nggak boleh. Kalau yang menulis itu adalah orang yang punya wewenang, misalnya PRT, PRW, atau wali kota, nggak boleh. Dia punya hak untuk memberikan izin atau melarangnya. Dia ternyata itu obat kita ambil di jalan boleh. Di jalan ya nggak apa-apa, di jalan. Kalau jalan-jalan umum itu nggak apa-apa. Iya. Kalau ditanam orang tapi menjual ke jalan raya gitu, buahnya jatuh di jalan raya itu gimana? Iya harus dengan si izin si penanam itu. Itu usaha dia. Nggak boleh juga. Masih bisa, Ustaz? Bertanya? Masih bisa bertanya, Ustaz? Ustaz? Belum ada yang tanya. Iya, silakan. Masih bisa. Iya. Bagaimana kalau harta waris yang dibagikan namun ada di antara ahli waris mengakui bahwa sebagian harta waris tersebut sudah merupakan kepunyaan dia, jadi bukan harta waris namun tidak ada surat pembagian yang diberikan kepada dia, bagaimana solusinya? Anda belum paham pertanyaannya. Bagaimana kalau harta waris yang mau dibagikan namun ada di antara ahli waris mengakui bahwa sebagian harta waris tersebut sudah merupakan kepunyaan dia. Jadi bukan harta waris, namun tidak ada surat pembagian yang diberikan kepada dia. Oh, berarti ada ahli waris yang mengklaim bahwasanya sebagian harta tersebut sudah merupakan kepunyaan dia. Namun tidak ada surat pembagian yang diberikan kepada dia, Ustaz. Iya. Ya, kepada Pak Ali kalau bukan begitu pertanyaannya bisa buka mic ya. Silakan Ustaz dijawab. Masalah pembuktian aja. Ketika sebagian anak mengklaim bahwa harta warisan sudah menjadi miliknya karena ayahnya telah menjual misalnya atau ayahnya telah meminjam uang gantinya itu, ketika ada buktinya, ada suratnya, ada tanda tangan saksinya, bisa diterima. Tapi kalau nggak ada bukti, nggak ada asasi, nggak ada perjanjian, nggak bisa diterima. Kecuali dia itu di pengadilan, dia harus bersumpah atau bagaimana begitu. Jadi nggak bisa. Selama nggak ada bukti, nggak bisa klaimnya itu diterima. Harus ada bukti berupa saksi atau surat atau pernyataan atau bagaimana. Kalau nggak ada bukti, ya dan juga dilihat dari tanda-tandanya misalnya bahwa anak yang mengklaim itu misalnya kan bisa dilihat dari tanda-tandanya. Misalnya dia katakanlah agamanya kurang atau bagaimana begitu, maka jelas nggak bisa diterima. Semua menjadi milik warisan yang harus dibagi berdasarkan bagian warisan. Ya. Oke, dari Pak Ali Sudiana, kalau kita menggadaikan emas, ketika jatuh tempo kita harus membayar uang beberapa persen mengikuti berat emas itu sebagai biaya penyimpanan. Apakah itu juga dianggap riba? Ya kalau sebagai syarat menerima pinjaman sebagai syarat maka menjadi riba. Ya. Sebab kalau dia karena administrasi dan dianggap berlebihan juga nggak boleh. Sebab uang administrasi itu harus yang wajar. Misalnya kata lupa mencatat, berapa sih mencatat? Berapa? Kalau sudah mencatatnya misalnya sampai ratusan ribu, ya nggak wajar, nggak dibenarkan dan nggak sah juga, nggak boleh. Harus yang wajar kalau dikasih sebagai upah administrasi. Ketika nggak wajar pun tidak dibenarkan. Tapi itu maksudnya
penyimpanan. Jadi memang sekarang ini ada, kalau kita beli emas di Antam misalnya, itu ada dua, kita bisa terima fisik atau terima surat. Yang terima surat itu barang kita ditaruh di safe depositnya si Antam, itu ada administrasinya, ada apa? Ada biaya, itu bagaimana? Nah, Itu saya kira nah itu. itu tadi kalau itu wajar administrasinya, ya bukan karena sebagai memberikan pinjaman, wajar administrasinya nggak apa-apa, dibolehkan. Itu kan memang ada space slot, satu slot yang buat kita taruh itu. Iya, misalnya ketika menjelang Lebaran katakanlah, orang mau pulang kampung, dia bisa nitip mobil, nitip motor, nitip emas, perhiasan ke salah satu yayasan, lembaga atau bank. Kan ada jasa untuk nitip ini. Kalau jasanya itu wajar, ya nggak berlebihan, itu dibolehkan. Nggak ada masalah. Yang umum begitu, upahnya sifatnya umum. Ya, dan tidak ada syarat yang lain. Pada syarat sebagai pinjaman, maka nggak boleh. Jadi kalau ada syarat misalnya, anak kasih antum pinjaman dengan syarat antum titipkan mas antum sini, itu nggak boleh. Bersyarat namanya. Iya. Kalau seandainya ada orang meminjam uang dengan kita, jadi kita bilang jangan minjem uang, tapi pinjam emas. Iya. Katakanlah 1 gram emasnya. Tapi harus dikembalikan paling lambat satu tahun. Iya. Cuman saya minta kembalinya jangan dengan uang, tapi dengan emas. Nah, dalam waktu 1 tahun emasnya berlipat kali naiknya. Tapi saya nggak peduli. Yang penting saya dibayar dengan emas. Apa itu riba nggak? Dengan adanya berlipat kali nilainya itu, Ustaz? Enggak. Enggak. Ya? Jadi pinjam barang, baik emas, perak, apa saja, dikembalikan untuk barang lagi, kemudian mahal, enggak riba. Oh ya. Iya. Atau hewan misalnya, atau apa saja. Ya. Disesuaikan harga pada masa saat itu ketika mengembalikan, dan ternyata lebih mahal, enggak termasuk riba. Ya. Terimanya misalkan dia uang, tapi dipakai emas, nggak masalah. Kalau dengan persyaratan bisa jadi syubhat, nggak boleh nantinya. Karena meminjam sesuatu, namanya meminjam itu harus dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam. Kalau uang, apa uang dolar, apa uang rupiah, harus sesuai dengan yang dipinjam. Kalau barangnya apa, nanti ada kerusakan atau tidak, harus dengan sesuai. Ya, ketika meminjam uang dikasih emas dengan syarat nanti meminjam emas dengan syarat dikembalikannya uang dan dengan tujuan mengambil riba dari kenaikan itu. Ya, persyaratannya harus dikembalikan dengan uang, bukan emas lagi, nggak boleh. Karena ada unsur riba di situ. Bukan misalnya saya pinjam emas 1 gram, tapi diberikan uang sesuai dengan harga emas. Tapi uangnya rupiah terimanya. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau sudah harga pada waktu itu dan ada kesepakatan, nggak apa-apa. Yang penting harganya tidak lebih, ya tidak ada unsur riba. Misalnya katakanlah ketika Anda minjam emas dari antum atau minjam barang, misalnya, kemudian Anda nggak bisa mengembalikan barang itu karena sudah sudah pakai rusak atau bagaimana, ada halangan. Anda bilang, Anda bisa nggak memberikan berupa uang dengan syarat itu? Oh, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Ya. Pada waktu terimanya dalam bentuk uang, tapi disesuaikan sama harga emas. Oh gitu. Kalau setahu Anda ketika meminjam barang tertentu harus mengembalikan barang berupa barang yang dipinjam. Ketika berubah nanti ada perubahan harga, jadi muskil, jadi haram. Iya. Kecuali ada kondisi tertentu yang menjadi halangan mengembalikan barang itu. Terpaksa dengan uang misalnya, itu nggak ada masalah dengan kesepakatan. Ya. Pertanyaan Habib Mustafa tadi, pinjam uang, iya, 1 juta, equivalent emas 1 gram. Ya. Besok dikembalikan dalam ini, karena nilai uang masa depan itu makin kecil, kita minta dikembalikan seperti harga emas equivalent 1 gram waktu itu. Ini kasus yang terjadi di kampung saya di Palembang. Setiap kali orang mau meremajakan kebun, upahnya 10 hektar, itu diupahkan ke orang lain dengan cara setelah kebunnya jadi bagi 2. Setelah berbentuk kebun karet, bagi 2. Karena si pekerja ini cuma punya tenaga, tapi tidak punya uang. Maka kita sepakat bahwa semua biaya
ditanggung oleh yang punya tanah. Hitung, jatuhlah umpamanya katakan 20 juta. 20 juta, ekuivalen emas 1 gramnya 1 juta, jadi 20 gram. Nah, ketika 10 tahun, biasanya baru pembagian itu jangka waktu lama, Ustadz. Biasanya 5 tahun atau 10 tahun, ya. Tetapi harga emas itu sudah tinggi. Nah, ekuivalen tetap kita minta 20 gram. Harga sudah melambung tinggi. Nah, itu disepakati ketika kita membuat perjanjian semula, itu yang punya tenaga itu sanggup. Ada sabotase. Nah, itu gimana, Ustadz? Coba diulangi secara ringkas, ulang Jadi lagi. gini, jadi waktu ini perjanjian semula, semua uang untuk biaya penggarapan kebun itu ditanggung oleh yang punya lahan, ya, karena yang pekerja itu cuma punya tenaga, tidak punya duit. Dan itu kelazimannya begitu, disangguplah oleh yang punya tenaga. Oke, semua biaya yang dikeluarkan saya yang jamin. Ya. Nah, dalam waktu 5 tahun setelah jadi kebun dan pohonnya sudah hidup, dibagi 2. Dari 10 hektar ini bagi 5 hektar 5 hektar. Nah, pada saat terima 5 hektar itu, si pemilik tanah minta dikembalikan uang yang sudah dikeluarkan dahulu. Ya, waktu itu ekuivalennya 20 juta, itu ekuivalennya 20 gram emas umpamanya. Tapi ketika setelah lahan dibagi, itu emas sudah naik berlipat-kali lipat. Itu maksudnya. Nah, tapi si kita sudah, ini si yang penggarap ini sudah sepakat, dia akan kembalikan ekuivalen emas sebagaimana perjanjian semula. Padahal emas sudah melambung tinggi itu. Nah, gimana itu, Ustaz itu? Iya. Dalam muamalah ada musyarakah, kerjasama yang sudah Anda jelaskan, ada mudharabah. Mudharabah misalnya seorang memberikan modal, kemudian pihak yang kedua mengelola modal itu dalam perdagangan. Itu namanya mudharabah. Anda punya uang 100 juta, Anda pemodal. Antum kan nggak punya uang, nggak punya modal. Antum bisa mengelola uang ini, buka toko. Itu namanya mudharabah. Satu pemilik uang, pemodal, orang kedua adalah pengelola uang itu dalam bentuk perdagangan, namanya mudharabah. Jelas ya? Ada lagi musaqat dalam pertanian. Kata itu musaqat pertanian. Jadi Anda punya sebidang tanah atau sawah atau kebun milik Anda, nanti untuk bibitnya, penyiramannya semuanya dari Anda. Antum nggak punya modal, nggak punya uang, antum yang mengerjakan tanah ini. Antum tanami apa, kesepakatan. Kemudian bagaimana hasilnya? Kan antum juga perlu gaji. Nah, apakah Anda kasih gaji bulanan atau harian berupa uang? Ketika gaji bulanan, harian, antum nggak berhak untuk ambil tanah ini. Sudah ada upah antum berupa gaji harian atau mingguan atau bulanan, ada itu. Atau enggak, upahnya nanti hasilnya, singkongnya, buahnya, berapa persen dari awal ada perjanjian. Kalau bukan berupa uang, berupa hasilnya setelah panen nanti. Ada perjanjian dari awal. Atau mungkin nanti setelah jadi kebun ini luas, bagian antum berapa ratus meter atau berapa hektar begitu. Di awal sudah jelas perjanjian itu. Itu sebagai upah antum dan enggak ada kewajiban mengganti. Itu musaqat. Kalau ini berarti ada 2 akad dan itu enggak sah seperti itu. Karena kalau dijadikan sebagai upah, masa upah harus membayar? Enggak ada, enggak bisa. Jadi enggak sah muamalah semacam itu. Apalagi kalau dengan dikhususkan dengan emas sehingga berlipat ganda. Ya, itu mungkin riba dalam bentuk yang lain. Jadi riba dengan makna yang umum. Ada riba makna umum seperti itu mengambil keuntungan. Tidak secara syar'i, ada riba secara khusus dalam masalah pinjam meminjam. Ya. Tapi Ustaz, semua hak dan kewajiban para pihak, baik pihak pemilik tanah maupun si pekerja itu sudah dibicarakan detail, sangat detail. Dibicarakan, oke, sanggup seperti itu, sanggup katanya.
Nah, itu gimana Ustaz? Tetap saja kalau ada perjanjian, ada saksi. Kalau tidak syar'i, telepon saling ridho, saling rela, tertulis jelas, setuju, rela. Ketika tidak syar'i ya tidak boleh, tidak sah. Ya, arti kuncinya kan harus perjanjian-perjanjian itu tertulis dan disepakati kan gitu. Iya, kuncinya. ini perjanjian yang syar'i, yang diizinkan, yang dibolehkan. Iya. Intinya nggak merugikan orang lain. Bagaimana? Tidak ada yang dirugikan. Iya, Ya. ada keuntungan dari kedua belah pihak. Jadi pemodal, pemilik tanah itu dapat keuntungan karena tanahnya digarap, ada hasilnya. Nah, pekerja dia punya ada hasil berupa gaji atau upah bulanan, mingguan, atau dari hasil panennya, atau nanti berupa bagian tanah misalnya, berapa petak sawah atau apa gitu. Ada upah yang jelas sejak awal perjanjiannya, itu perjanjian yang syar'i yang dibolehkan. Kalau seperti tadi itu nggak jelas, mah. Jadi kasihan pekerjanya sudah. Tapi begini Ustaz, karet itu biasanya usianya panjang. Nah, selama dia menunggu masa pembagiannya, ini masa panjang, usia panjang ini, ditanami tumpang sari biasanya, jagung atau apa. Nah, hasil dari tanaman tumpang sari ini diambil oleh penggarap, itu janjiannya. Nah, itu ketika ngambil hasil tanya itu sebagai upah atau sebagai apa harus jelas. Ya sebagai upah karena dia menggarap semua tanam tumbuh yang ditanam di lahan itu bila menghasilkan ambil untuk kamu semua. Itu perjanjian semula. Jadi nggak dapat upah yang lain kalau begitu. Nggak ada. Nah, dan itu disetujui oleh penggarap. Iya. Ketika disetujui itu sebagai upahnya nggak ada masalah, dibolehkan. Ya. Nggak ada masalah. Cuma nanti ketika ada pembagian tanah lagi, tanah dibagi dua, bersama dengan uang emas itu jadi masalah. Enggak termasuk akan musakot kalau itu. Tanah hasilnya. Tanah hasil. Enggak tanahnya kalau misalnya ada pembagian berikutnya gitu. Kalau enggak ada pembagian yang lain, sekedar itu saja sudah benar. Karena mungkin tadi itu hasil. Jadi misalkan investasi dia itu totalnya 10 juta. Nah, 10 jutanya itu nantinya di-pack jadi emas dia Pak. Iya, betul. Dia ekivalen berapa suku emas. Itu maksudnya. Ya. iya, makanya sejak awal harus jelas pemodal itu apa yang diinginkan perjanjiannya. Kemudian juga si pekerja atau penggarapnya juga harus dijelaskan upahnya berapa dan dari mana upahnya diperoleh, berupa uang ataukah berupa hasil panen atau berupa yang lain, harus jelas. Nah, kalau ada perubahan ke dalam bentuk emas itu, yang Anda pahami itu jadi syubhat, jadi enggak jelas akadnya, karena bukan mudharabah, bukan musakot, akad seperti itu masih syubhat, masih belum jelas. Kok bisa akad pertanian, kemudian yang menggarap itu mendapat bagian tanah, kemudian harus membayar dengan uang emas gitu. Ya. Nanti kita bahas lagi dah, itu agak rumit juga ya. Yeah. Setelah pelajaran insya Allah. Ini ada pertanyaan dari Pak Ali tapi panjang banget. Pak Ali mau bicara langsung nggak? Dengan buka mic. Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya bacakan aja. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana hukum gade atau meminjamkan apabila diasumsikan nilai lebih yang diterima oleh pemberi pinjaman sebagai jasa investasi karena nilai mata uang ke depan semakin turun sehingga si pemberi pinjaman minta lebih untuk pengembaliannya. Ada kasus seorang meminjamkan motor namun sudah waktunya harus dikembalikan tapi tidak dikembalikan oleh temannya. Akhirnya seorang yang meminjamkan motor tersebut menyita motor yang lain yang bukan motor dia ketika dia bawa. Apa hukum menyita motor tersebut yang bukan milik dia? Iya. Yang jelas pertama ketika meminta barang yang jadi titipan itu, karena hutang sudah dilunasi harus barangnya, bukan barang milik orang lain. Ketika barang milik orang lain, kalau ada izin nggak ada masalah. Ketika nggak ada izin ya nggak boleh. Ya, kalau Anda nitip misalnya berupa motor sebagai jaminan, Anda nggak dikembalikan, hanya ngambil barang yang lain, nggak boleh, kecuali dengan seizin pemilik motor tersebut, atau pemilik barang tersebut. Tanpa seizinnya nggak boleh, harus barang yang kita titipkan, yang kita ambil, barang sebagai jaminan kita itu, begitu. Jadi nggak boleh barang yang lain kecuali dengan izin si pemilik
orang lain tersebut. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua ketika barang itu dijual, ya tentu harganya itu disesuaikan dengan uang pinjaman. Ketika tadi itu kembali, ketika misalnya kurang minta kembali, kan masih hutang. Ketika lebih harus dikembalikan, gitu. Jadi nggak bisa diperkirakan, ya kemudian disepakati nanti kelebihannya diambil, nggak bisa. Tetap saja, sekalipun diperkirakan barang titipan itu atau jaminan akan melonjak harganya, ternyata demikian dan melebihi pinjaman, maka harus dikembalikan kepada si peminjam. Kelebihan dari barang yang dijual tersebut. Bukan menjadi milik si yang memberikan pinjaman. Kalau kemudian yang meminjam uang itu mengatakan sudah hadiah buat antum, nah ketika hadiah buat antum sudah akan berikutnya akan yang lainnya akan hadiah namanya, itu nggak ada masalah, dibolehkan. Di sana paham dari pertanyaan. Bagaimana Pak Ali? Ada tambahan? Halo Ustaz, Afwan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Silakan Ya. bicara. Afwan Ustaz. Itu yang saya lagi mengumpulkan fakta, cerita, dan pantun tentang cinta untuk hari kasih sayang. Halo. Katakan saja kalau Anda mau dengar. Ya, silakan Pak Ali. Ini hukum pinjam-meminjam. Jadi bagi orang yang meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian ya, nah, otomatis kan misalnya pinjaman itu jangka panjang lama ya. Namun kalau dinilai ke depan nilai mata uang itu akan turun, berarti sebenarnya dia ya secara hitungan-hitungan nilai dia berkurang pengembalian uangnya. Nah, untuk itu dia minta lebih dari pengembalian uang tersebut. Nah, itu apakah masih dihukumi riba kalau diasumsikan bahwa nilai lebih itu sebagai pengganti nilai turunnya mata uang, nilai turunnya mata uang tersebut gitu. Iya. Itu maksudnya itu. Itu yang sudah pernah kita bahas ya. Bahwa ketika si A misalnya meminjam uang katakanlah 100 juta begitu. Pada tahun 2000. Minjem 100 juta. Minjemnya setelah 5 tahun baru dikembalikan. Ternyata setelah 5 tahun uang itu mengalami kenaikan. Sehingga kalau dikembalikan 100 juta, maka yang mereka pinjam kan rugi. Kan uang mengalami kenaikan. Nah, pada kondisi seperti ini harus ada musyawarah namanya. Cari jalan damai, yaitu kesepakatan. Tentu ditaikan berapa, itu ada kesepakatan bersama, ada kerelaan masing-masing. Jika tidak selesai harus ke ulama atau ke marja atau ke pengadilan kalau di Iran ya, ke pengadilan untuk bisa diselesaikan dan disesuaikan kenaikannya berapa. Jadi tidak lagi membayar utangnya yang 5 tahun lalu itu 100 juta tapi dilebihkan. Namanya musyawarah begitu. Jalannya suluh musyawarah yang bisa ditempuh kedua belah pihak, dua orang itu ketika ada kesepakatan dengan damai atau kalau enggak tadi pihak yang ketiga. Baik itu ulama atau ustadz ataupun ke pengadilan yang syar'i atau hakim syar'i namanya. Itu solusinya begitu. Apa? Ya. Waktu habis ya. Kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat kita paham dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ini untuk bagian kita dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa farad bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyikal Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha qabila birahmatika ya arhamar rahimin.
Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, kehilapan, mohon dimaafkan dan dikoreksi serta diislah atau diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.